Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan, bagaimana pencurian yang dilakukan oleh anak yang masih sekolah untuk penyelesaian hukumnya? Apakah bisa dipidana atau bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menanggapinya. Jadi kasus hukum yang dilakukan oleh anak, undang-undang mengupayakan atau regulasi di Indonesia mengupayakan agar anak yang berkasus hukum tidak sampai masuk dalam taraf pidana atau masuk penjara seperti itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai peradilan pidana anak, bahwa anak yang di bawah 18 tahun yang melakukan tindak pidana diupayakan diselesaikan secara diversi atau diselesaikan di luar pengadilan. Nah, diversi ini memang khusus penyelesaian kasus-kasus yang dilakukan oleh anak. Nah, tapi memang penyelesaian secara diversi ini ada syaratnya. Pertama, bahwa kasus yang dilakukan atau pidana yang dilakukan adalah pidananya di bawah 7 tahun. Yang kedua, bukan pengulangan tindak pidana. Yang selanjutnya adalah syaratnya adalah korban atau orang tua korban, misalnya masih sama anak-anak, juga bersedia untuk dilakukan diversi. Dalam konteks pertanyaannya ini adalah pencurian yang dilakukan oleh anak masih sekolah dengan asumsi masih di bawah 18 tahun. Pencurian kalau secara KUHP pidananya masih di bawah 7 tahun, maka bisa dilakukan penyelesaian secara diversi atau di luar pengadilan. Nah, proses diversi ini bisa dilakukan di polsek misalnya gitu, karena misalnya ini sudah proses dilaporkan kasus pidananya, bila dilakukan di polsek, situ dihadiri oleh PK Bapas atau pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Terus kemudian ada polisi, dihadirkan orang tua pelaku, terus orang tua korban. Di situ nanti ada semacam penyelesaian secara musyawarah, negosiasi, itu. Nah, nanti hasil diversi ini harus mencapai keadilan kedua belah pihak. Katakanlah misalnya ini pencurian handphone misalkan gitu, yang nilainya katakanlah 3 juta misalnya gitu kan. Nanti di dalam diversi harus ada win-win solution. Misalnya ada ganti rugi gitu, ada ganti rugi, orang tua pelaku mengembalikan kerugiannya kepada korban. Kalau nanti itu orang tua korban sudah terima, maka itu disepakati nanti tidak akan lanjut proses selanjutnya itu. Kalau proses selanjutnya itu kan berarti proses ke penuntutan gitu, penuntutan. Kalau sudah disepakati diversi di tingkat pertama yaitu kepolisian, maka kasusnya selesai karena sudah ada ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban seperti itu. Jadi konteks pertanyaannya ini, jika pencurian yang dilakukan oleh anak masih sekolah, misalnya korban akhirnya juga melaporkan, maka aparatur negara kita harus tahu bahwa itu masih anak-anak dan diselesaikan dulu secara diversi seperti itu. Nah kemudian kalau sepakat, misalnya nanti tidak sepakat, maka akan lanjut orang tua korban misalnya tidak sepakat nih dengan deal
ketika diversi maka lanjut ke penuntutan seperti itu. Nah makanya kalau hanya pencurian katakanlah kan hanya kerugian secara materi misalkan, saya kira memang orang tua korban juga yang penting sudah diganti rugi, saya kira sih cukup seperti itu, tidak harus dilakukan ke penuntutan seperti itu. Tapi ketika memang orang tua korban tidak terima dan harus dilanjutkan, ya tetap harus dilanjutkan gitu, dilanjutkan prosesnya ke penuntutan. Di dalam penuntutan pun masih diupayakan adanya diversi seperti tadi, diversi diselesaikan sebelum sampai ke sidang gitu, diupayakan masih diversi. Nah kalau misalkan selesai di dalam penuntutan diversi itu juga selesai kasusnya, tidak sampai naik lagi itu. Nanti dealnya seperti apa, diversinya misalnya di tingkat penuntutan itu cukup selesai kasusnya. Tetapi apabila memang gagal lagi di setelah diversi di dalam penuntutan, juga akan dilanjutkan ke persidangan gitu, mau nggak mau di persidangan. Dan sebenarnya di persidangan sebelum dilakukan persidangan juga masih dalam diversi gitu, diversi oleh hakim misalnya lanjutan dari diversi sebelumnya. Kalau ternyata misalnya di tingkat apa namanya pengadilan itu nanti diversinya berhasil, maka tidak sampai di sidang itu, tidak sampai di sidang dan selesai sampai seperti itu. Hasil diversinya seperti apa nanti kesepakatannya seperti itu. Nah, tetapi memang kalau memang korban atau tidak deal atau tidak putus diversinya kesepakatan, tidak ada kesepakatan, maka tetap akan berlanjut sampai ke persidangan seperti itu. Nah, ini masalah pencurian seperti itu. Tapi tetap nanti kalau akhirnya harus sidang di pengadilan pun nanti dengan persidangan anak, ada aturan sendiri mengenai persidangan anak, misalnya tidak pakai toga hakim dan sebagainya, dan tempatnya lebih familiar seperti itu kalau sidang anak, karena asumsinya adalah anak masih sekolah adalah masih di bawah 18 tahun. Ya kira-kira seperti itu komentarnya atau tanggapannya mengenai pencurian yang dilakukan oleh anak sekolah. Jadi silahkan orang tua pelaku misalkan kan biar anaknya tidak sampai masuk penjara, upayakan itu mohonkan untuk diversi atau mengganti rugi kepada korban seperti itu, diupayakan bisa seperti itu, tidak sampai ke pengadilan atau tidak harus masuk ke penjara, diupayakan bisa diselesaikan di luar persidangan. Ya kira-kira seperti itu jawabannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi berikutnya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.